Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, sore ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data untuk persiapan cut-off DAK-nya ya. Jadi nanti di dashboard-nya seperti apa untuk proses penginputan datanya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa yang perlu Bapak Ibu cek ya. Ada tugas perannya, biasa disampaikan ketika kita bahas masalah dapodik ya. Nah, di dapodik itu ada 4 entitas utama, ya, yang nanti akan kita bahas di bagian saat pendidikan, karena di sini akan melekat data sarpras. Oke, nah sebelum lebih jauh lagi, ini ada beberapa kriteria data baik yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ya, mulai dari ketepatan Bapak Ibu dalam proses pengumpulan datanya, kemudian kelengkapan datanya, pemutakhiran, ya sesuai dengan data yang paling baru, akurat, sesuai dengan datanya ada, kemudian akuntabel, sesuai dengan jawabannya. Nah, di sini jangan sampai nanti datanya dibuat-buat, ya. Jadi pastikan datanya konsisten, karena nanti akan ada pengecekan lanjutan tuh teman-teman. Jadi misalkan di tahun pertama kondisinya kerusakannya sedang misalkan, tahun kedua tiba-tiba nggak ada kerusakan, tahun ketiga kerusakan berat, ini jadi catatan nanti. Ya, jadi pastikan ketika penginputan datanya Bapak Ibu sudah konsisten dalam proses penginputan datanya. Nah, nanti datanya apa aja yang boleh disebutkan? Tadi sudah dibahas oleh narasumber sebelumnya ya, beberapa kriterianya, bahwa untuk DAK fisik ini khusus untuk TK, untuk yang negeri semuanya, untuk yang swasta ada syarat akreditasi A atau dan B. Ya, nanti ada syarat lanjutannya. Nah, ini adalah untuk menunya. Oke, nah ini adalah prosesnya Bapak Ibu semuanya. Jadi, tadi sempat disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, bahwa data awalnya atau data referensi awal untuk nanti digunakan dalam proses perhitungan atau penentuan calon penerima DAK itu dari Dapodik. Nah, begitu juga dengan immediate outcome. Immediate outcome adalah kita melihat hasil dari capaian yang sudah teman-teman dapatkan ketika mendapatkan bantuan DAK. Nah, semuanya diambil dari data Dapodik. Makanya di sini Bapak Ibu semuanya, kita sangat mengharapkan teman-teman mengupdate data Dapodiknya sesuai dengan kondisi real ya. Jangan ditambah-tambahin nanti ya, karena biasanya ketika dibutuhkan untuk akreditasi, datanya dirubah-rubah, jadi bagus dan seterusnya. Nah, jadi pertama ketika nanti data itu dimasukkan di Dapodik, nanti akan dicek ya, dicek kesesuaian syaratnya. Ketika sudah dilanjut ada proses verifikasi dari teman-teman dinas. Nah, nanti kita bahas nanti penginputan di dapurnya seperti apa, kemudian yang dilakukan oleh dinas bagaimana. Oke, nah kita ini ya, ketika kita mau Dapodik nanti untuk DAK, ya DAK fisik ini, yang dibutuhkan adalah di bagian perekaman tanah, bangunan, ruang, dan mungkin nanti alat ya. Nah, ini ya kita mulai perekaman tanah. Tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya Pak Fatur, ya, bahwa untuk perekamannya dan nanti menjadi syarat sebagai penerima DAK itu adalah mengecek dari status kepemilikan dari tanahnya ya. Karena berdasarkan dari pengalaman sebelumnya ada beberapa lembaga yang tanahnya masih sewa, kemudian dapat bantuan. Ketika bangunannya sudah bagus, ternyata sewanya dihentikan. Nah, ini menjadi salah satu catatan buat kita bahwa yang nanti akan menerima bantuan rehab atau mungkin pembangunan nanti, status tanahnya harus sudah jelas. Nah, selain itu, selain status kepemilikan juga ada bagian di luas lahan tersedia. Karena kalau misalkan nanti dapat bantuan bangunan misalkan, tapi nggak ada luas lahan tersedia, ya nanti dibangun di mana gitu kan ya. Nah, ini kita bahas lanjut lagi ya. Luas lahan tersedia itu apa sih?
Nah, luas lahan tersedia itu adalah luas lahan yang siap bangun. Nah, di sini ya pengentriannya ada di bagian data tanah. Jadi masuk lagi di bagian tanah, silakan dimasukkan, ini bukan semuanya ya. Jadi nanti dimasukkan sampai ke detail alamatnya, ya titik koordinatnya di mana. Nanti untuk menentukan apakah benar data tanah tersebut milik dari sekolah yang bersangkutan. Nah, kemudian nanti juga dilengkapi dengan denahnya. Ini sangat penting banget ini ya. Ya, jadi luas lahan sedia, ini adalah luas lahan yang siap bangun. Jadi kemarin ada kasus, ada salah satu sekolah yang dapat bantuan ya, dapat bantuan pembangunan, tapi ternyata luas lahan sedianya itu bukan luas lahan siap bangun. Jadi dia ada di pinggir bukit gitu ya, yang mana ketika dia mau bangun bangunan, itu dia harus melakukan pengurukan dulu. Nah, karena diuruk dulu, biaya untuk bangun itu kurang. Makanya di sini untuk teman-teman harus wajib ya melengkapi dengan luas lahan tersedianya, yaitu luas lahan yang siap bangun. Ya. Nah, di sini harus dilengkapi ya. Jadi ketika nanti teman-teman ketika mengikuti tadi Dapodik harus sudah dibuatkan denah bangunannya ya. Karena sebelumnya banyak kasus yang dalam satu sekolah satu bangunan terdiri dari banyak ruang saja. Padahal kalau di Dapodik, ketika satu bangunan itu kondisinya rusak berat, maka semua ruangan yang ada di dalamnya sudah tidak diperkenankan untuk dipakai. Jadi kalau misalkan di sini bangunan satu yang rusak, maka bangunan dua, bangunan tiga masih bisa dipakai, ya. Tapi kalau misalnya jadi satu bangunan, maka satu rusak, semuanya nggak akan bisa dipakai. Nah, di sini bagusnya jadi pentingnya untuk pembuatan dinanya karena nanti untuk melengkapi proses pengajuan di DAK fisiknya. Oke, selanjutnya ini ya, ini proses perekaman bangunannya. Jadi tadi tanahnya sudah selesai. Nah, setelah tanahnya sudah selesai, baru kita menginputkan bangunan. Ya, di atas tanah itu ada bangunannya. Nah, biasanya ada pertanyaan, ketika di dalam satu tanah, di dalam satu sekolah ada dua tanah, kemudian ada bangunan yang berdiri di antara dua tanah tersebut. Nah, itu cara ngikutinnya gimana, ya kan ya? Nah, kalau ada kasus seperti itu, silahkan masukkan di tanah, ya, tanah yang dominan yang digunakan oleh bangunan tersebut. Lalu memang berdiri di tengah-tengah, silahkan pilih salah satu. Ya, nah, oke. Setelah itu dimasukkan data-data dari bangunannya ya. Nah, setelah data bangunan dimasukkan, kemudian lanjut ke entrian data ruangan. Nah, inilah. Tadi sudah disampaikan oleh Mas sebelumnya ya. Dari Mas Yosef tadi menyampaikan bahwa kodifikasinya penting. Itu menentukan. Kalau misalkan ada kerusakan, kerusakannya itu di bagian ruang yang mana. Nah, ini ya. Jadi pentingnya tadi di denah, kemudian dilanjutkan dengan penginputan data bangunan dan penginputan data ruangannya. Jadi nanti bisa dikodekan mungkin dari kode tanahnya S1 atau T1 ya, sertifikat 1 atau T1, tanah 1 misalkan, kemudian lanjut ke bangunan B1, B2 dan seterusnya misalkan. Jadi nanti kodenya S1, B1, kemudian dikasih kode lantai lagi. Karena lantai kan bisa ada, jadi ada yang lantai 1, lantai 2 ya. Nah, setelah itu nanti baru dikodekan ruangannya. Jadi nanti lebih jelas ketika ada proses pengecekan di data ruangannya, ya. Jadi nanti dicek lantai 1 ada ruangan mana aja, lantai 2 ada ruangan mana aja untuk proses pengodeannya. Ya, ini memudahkan nanti dalam proses penilaian kerusakan dari bangunan atau ruangannya. Nanti kalau di Dapodik, ketika sudah dientrikan, dia akan muncul di masing-masing bagiannya ya. Jadi sudah dikelompokkan datanya. Oke, dan di perekaman ruangannya. Nah, ini sedikit informasi untuk perekaman WC bagusnya ya. Jadi WC itu kita melihatnya bukan di bangunannya, tapi di lubang WC-nya. Ya, jadi jangan sampai salah nanti ya. Jadi kalau nanti dalam satu kamar mandi ada beberapa toilet misalkan, silahkan ditambahkan di sub ruang atau bilik. Jadi nanti yang kita hitung sebagai apakah masuk dematan atau tidak. Kalau misalkan satu bangunan, ya nggak usah, satu aja ya. Nah, di sini nanti ketika teman-teman mengisikan tingkat kerusakan dari ruang.
Nah, ini menarik sekali nih. Tadi sudah disampaikan sebelumnya ya. Apakah diperkenankan guru menyebutkan data kerusakan ya? Meskipun tadi panduannya jelas, tapi memang ada catatannya ya. Harus yang sudah berkompeten di bidangnya dalam proses melakukan penilaian kerusakan ini. Ini jelas sedikit perbedaan. Kalau sebelumnya ya, untuk penilaian PUPR kan melekat di bangunan. Kalau di Dapodik ini melekat sampai di sisi ruang. Tapi nanti ada koreksi juga, nanti mungkin disesuaikan juga di Dapodiknya ya, bahwa ternyata penilaian dari PUPR itu bisa menilai per masing-masing ruangannya. Oke. Nah, kemudian ini tingkat kerusakan bangunannya bisa cek di sini nanti ya. Nanti di share. Oke, ini alurnya untuk penginputan data di Dapodiknya. Jadi pertama, nanti dari teman-teman Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan itu ada kolaborasi, kemudian menghasilkan form PUPR. Nah, dari sinilah nanti sekolah tinggal menyalin hasilnya. Harusnya teman-teman sekolah nggak perlu mengentrikan data ya. Jadi tinggal menerima hasil matangnya, inputkan di Dapodik. Nah, proses penelitian bagaimana? Di sini mulai dari menginputkan tadi ya, bangunan, kemudian tanah, bangunan, dan ruang tadi inputkan dulu. Kemudian sekolah melakukan proses sinkronisasi data. Data tersebut akan terkirim ke SP Datadik ya, atau manajemen sekolah. Kemudian di sana nanti teman-teman silakan input kondisi kerusakan bangunan sesuai dengan form PUPR yang diterima. Jangan ditambahin, jangan dikurangin ya. Nah, kemudian setelah itu nanti silakan diunggah filenya. Jadi di sini juga filenya. Setelah itu nanti akan ada proses verifikasi validasi oleh teman-teman di Dinas Pendidikan. Jadi nanti bisa dicek di sana datanya apakah sama atau tidak. Kalau misalkan cocok datanya, maka data tersebut akan lolos verifikasi dan data itulah nanti yang akan menjadi calon penerima yang akan kita kirimkan ke Krisna. Ya, jadi semuanya sudah lolos verifikasi oleh teman-teman dinas saja yang akan kita kirimkan ke Krisna. Kalau misalkan nanti ada ketidaksesuaian, maka akan ditolak oleh teman-teman dinas. Maka di sini teman-teman lembaga harus melakukan proses perbaikan datanya dulu. Nah, kita masuk ke form PUPR-nya di sini ya. Nah, untuk catatan form PUPR di sini tadi sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi ada beberapa catatan penting di sini ya. Yang pertama di bagian atas. Ya, di bagian atas ini nama sekolah, NPSN, nama bangunan ini harus jelas. Ya, nama bangunannya apa, kemudian disertai dengan ruangan apa yang akan dicek di sini. Ya, selanjutnya di bagian kerusakan. Nah, kerusakan ini nggak boleh lebih dari 100%. Ya, mungkin karena yang sakit hati udah lama nggak dapat gitu ya. Karena pengen dapat, dibuatnya 1000%. Malah nggak lolos nanti ya. Nah, itu silakan dicek juga di sana. Kemudian untuk sketsa bangunan harus juga dilengkapi. Ya tadi ya sudah sampaikan ya. Jadi di sini dilengkapi kerusakan bangunan, kemudian juga bisa dilengkapi dengan foto-fotonya, nanti bisa dilampirkan juga. Kemudian di sini juga ada tanda tangan ya yang melakukan survei Dinas PUPR sama Dinas Pendidikan. Nah, ini wajib ya, wajib ada. Karena kalau misalkan nanti nggak ada data tanda tangannya, maka nggak akan kita anggap valid. Nah, khusus untuk yang PUPR sama Dinas Pendidikan, itu harus sudah di stempel basah. Karena kalau misalkan nanti belum ada stempelnya, tidak akan kita lanjutkan lagi juga proses penilaiannya. Jadi nanti akan gugur. Nah, yang mana tadi disampaikan oleh Pak Fatur juga bahwa untuk proses DAK fisik ini adalah menganut sistem tuntasan. Jadi kalau misalkan dalam satu sekolah mendapatkan 3 menu ya, jadi bisa di sini ada 3 menu, pembangunan, rehab, kemudian alat, ya APE dan kawan-kawan ya, dan TIK mungkin. Kalau misalkan salah satu gagal, biasanya banyak gagalnya di bagian rehab ya. Nanti ketiga proposal yang diajukan juga akan gugur karena sistem tuntas. Maka di sini kalau kita lihat banyak pada akal fisik karena memang di sisi rehabnya kurang. Ya, syaratnya masih kurang. Nah, nanti di dapurnya seperti ini ya, Bapak semuanya.
ketika teman-teman sudah melakukan proses sinkronisasi, maka data yang diinputkan di aplikasi lokal nanti bisa dicek di sp.data.kemp.go.id. Nah, silakan login di sana, kemudian pilih di menu data pokok, Sarpras, ya, di bagian bangunan, silakan diinputkan kondisinya sesuai dengan form PUPR yang sudah diterima. Ya, nah setelah itu silakan dimasukkan aja kondisinya, persentasenya silakan dimasukkan, nanti kondisi di bawahnya akan mengikuti, ya, sesuai dengan nilai form PUPR yang teman-teman terima dari Dinas Pendidikan atau Dinas PUPR. Nah, setelah itu nanti silakan disimpan, kemudian lengkapi dengan berkasnya, upload berkasnya. Nah, ini yang paling penting ya. Setelah teman-teman selesai upload berkas, pastikan teman-teman melakukan pengecekan lagi bahwa berkas yang diupload sudah sesuai, kemudian keterbacaan bagus. Ya, karena kalau misalkan berkasnya sesuai tapi nggak bisa dibaca, sama juga bohong. Ya, nanti juga ketika penilaian mungkin akan dicoret nanti ya. Jadi pastikan berkasnya sesuai, kemudian keterbacaannya bagus. Nah, kemudian nanti ketika masuk di menunya dinas, ya di sini dinas akan melakukan proses verifikasi kondisi bangunan. Ini akan mencocokkan datanya, ya. Jadi datanya yang teman-teman masukkan itu apakah sudah sesuai atau belum, ya. Jadi dicek di sini. Untuk data-data yang sudah sesuai ini saja yang nanti akan dikirimkan ke Krisna. Nah, nanti di Krisna akan diseleksi ulang, ya, disorting sesuai dengan indeksnya, ya. Nah, itu nanti baru akan menjadi calon penerima DAK fisiknya. Jadi dipastikan dulu inputan data dapurnya sudah sesuai. Karena kalau misalkan inputan data dapurnya nggak sesuai, maka nanti akan gugur ketika akan diproses seleksi di Krisna. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mengikuti data di pusat, di manajemen sekolah ya, ketika teman-teman sinkron, nanti datanya akan turun juga ke aplikasi lokal dari teman-teman semuanya. Nah, ini ya, akan turun sini nilai kerusakannya sesuai dengan inputan yang sudah diinputkan di manajemen sekolah. Tapi kalau misalkan nanti ada yang ditolak, ya, teman-teman dinas nanti bisa membatalkan verifikasinya. Nah, setelah dibatalkan, teman-teman sekolah bisa mengunggah ulang dan memperbaiki datanya. Nah, oke, ini untuk perlengkapan sarana ya. Untuk alat, biasanya untuk APE tadi. Ya, jadi silakan dilengkapi. Ya, ini ada salah satunya adalah alat. Ya, contohnya adalah kursi guru. Kemudian ada juga alat untuk yang lain ya. Alat permainan edukatif APE, silakan nanti dimasukkan juga. Kalau misalkan ada. Dan kalau misalkan nggak ada, nanti ada cerita sendiri. Kemudian tadi sudah dibahas juga tentang masalah kamar mandi atau toilet ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada kesalahan dalam pengisian data sarana prasarana. Nah, ini ada proses koreksinya ya. Yaitu dengan cara penghapusan pembukuan sarana dan prasarana. Jadi kalau misalkan ada kesalahan di sisi teman-teman inputan data ruang misalkan ya, karena teman-teman butuh datanya, maka ruangannya dibuat-buat, padahal sebenarnya nggak ada. Nah, itu harus disesuaikan. Ya, jadi silahkan nanti penginputan datanya disesuaikan dengan kondisi real ya. Jangan diadakan yang nggak ada. Nah, nanti silahkan sesuaikan dulu, kembalikan ke fitrahnya, biar nanti ketika teman-teman memang dideteksi membutuhkan bantuan, misalkan pembangunan, ya, nanti kan ketahuan. Ya, kemudian nanti silahkan dilengkapi juga dengan data-data rehab dan yang lainnya. Nah, kemudian di situ ya, itu hapus bukunya, dipastikan yang ruangan akan dihapus itu dimasukkan ke dalam bangunan yang nanti akan yang dihapus buku. Karena yang bisa dihapus buku adalah di sisi bangunan. Ya, nanti silakan dimasukkan di sana. Setelah itu nanti silakan dihapus buku di bangunannya. Dan nanti datanya akan hilang dari data dapodiknya. Untuk proses koreksinya ya. Nah, di sini juga untuk proyeksinya ada beberapa catatannya. Karena apa? Apa karena bencana, dibongkar, didatangkan, disita atau dikoreksi data. Nah, oke. Kemudian nanti kalau udah misalkan ada perubahan atau pergeseran dari ruang, nanti juga bisa dimappingkan ulang, ya. Silakan diubah, nempel di bangunan yang mana, atau mungkin mau dihapus. Ya, silakan diubah. Nanti ruangannya mau dihapus, silakan pindahkan ke bangunan yang akan dihapus buku.
Nah, setelah itu nanti, setelah semua dipindahkan, yang aktif sudah sesuai, nanti silakan bangunnya dihapus buku, biar nanti semua ruangan yang tidak dibutuhkan akan hilang dari Dapodik. Oke, nah ini sedikit tanya jawab ya. Setelah berhasil mengunggah berkas, nanti silakan cek ya. Dari dinas pendidikan nanti akan cek di sisi manajemen dinas. Kalau misalkan salah nanti akan dibatalkan. Nah, kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki, nanti silakan koordinasi teman-teman dinas. Ya, bagian mana yang perlu dicek. Ya, ini teman-teman harus proaktif ya. Dan mengingat data cut-off-nya pertanggal 31 Maret, harusnya sudah di cross check lagi datanya ya. Jangan sampai nanti kelewatan dari cut-off-nya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ciptian atas pemaparan materinya. Kita beri apresiasi dulu untuk Pak Ciptian terkait paparan mengenai data Dapodik. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Kita akan lihat sudah ada dari tim panitia yang sudah mensortir terkait dengan pertanyaan yang ada di kolom chat YouTube. Kita tampilkan. Lihat pertanyaan yang sudah ada di kolom. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan yang akan ditampilkan oleh tim, kita akan lihat dulu antusiasme di kolom chat YouTube. Kita lihat sudah ada hadir semua. Kita lihat dari mana saja ini. KB Al-Hikam 01 Pemalang, Jawa Tengah hadir. Selamat sore Bu Reta Amira ya. Kemudian ada dari TK Pertiwi 03 Alastuwo dari Karanganyar. Selamat sore Bu Antik Rohmatun. Ada juga dari Kalimantan Selatan Bu Lilis Fitriani TK Cempaka Paringin Selatan. Selamat sore. Terima kasih sudah menyimak secara seksama dari siang tadi sampai sore ini. Kita lihat sudah masuk pertanyaan. Pertanyaan pertama kita lihat, jika operator kami sudah terlanjur mengisi Dapodik Satpen dan tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, karena untuk kebutuhan akreditasi bagaimana cara kami memperbaikinya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tahun 2023 yang lalu di form paper itu 45% sudah masuk rusak berat. Sementara jika nilai 45% itu diinput ke Dapodik, hanya masuk kategori rusak sedang. Nah, karena di Dapodik untuk rusak berat ada di angka 46%. Nah, bagaimana untuk terkait hal itu? Silakan Pak Ciptian, kita jawab dulu untuk pertanyaan yang awal ini, 2 soal. Oke, terima kasih. Nah, ini memang kejadian yang terjadi di lapangan ya. Masalahnya teman-teman banyak mengejar akreditasi sehingga datanya dibuat lengkap. Nah, padahal mungkin kondisinya belum ada. Nah, ini semua menjadi pilihan sebenarnya. Jadi ketika kita kemarin datang ke beberapa dinas, ke daerah, juga banyak kasus seperti ini. Nah, ini kita kembalikan lagi. Harusnya ya teman-teman sudah tahu konsekuensinya. Kalau misalkan teman-teman mengejar di sisi akreditasi, ya nanti di DAK fisiknya nggak akan dapat bantuannya. Ya, kalau misalkan teman-teman mengisi datanya sesuai dengan kondisi real, ya akreditasinya akan turun. Nah, ini yang jadi catatan dulu ya. Jadi teman-teman harus paham terhadap konsekuensi pilihannya. Nah, ketika nanti memang di sini teman-teman sudah mau memperbaiki datanya sesuai dengan kondisi real ya, maka nanti silakan lakukan proses penghapus bukuan. Yang mana yang bisa dihapus buku adalah di sisi bangunan. Misal nih, dari teman-teman mungkin yang sebelumnya satu bangunan atau satu ruang disekat jadi beberapa bagian, banyak fungsi, kemudian mau dikembalikan ke fitrahnya ya, ada beberapa ruangan yang dihapus. Maka silakan nanti dikembalikan ya, buat satu bangunan yang akan dihapus, kemudian silakan diarahkan ruangannya ke sana, itu nanti yang dihapus ya, sehingga nanti di Dapodiknya
akan sesuai dengan kondisi realnya. Jadi cuma punya satu ruang misalkan. Ya, jadi inilah jadi catatan bagi kita semua. Jadi pastikan teman-teman pilihannya yang mana? Apakah mau melanjutkan akreditasinya atau memperbaiki dulu sarana prasarananya? Ya, jadi kalau misalkan mau memperbaiki sarana prasarananya, silakan diberikan sesuai dengan kondisi realnya. Kalau sudah terlanjur, silakan dihapus pembukuan. Ya, penghapus bukuannya ada di bagian bangunan. Oke, siap. Kemudian tadi masalah di penilaian ya. Memang di sisi Dapodik untuk proses penginputannya itu persentasenya adalah di sisi 31 sampai 45% masuk usaha sedang ya. Kalau yang lebih dari 46% itu masuk usaha berat. Nah, nanti coba kalau misalkan memang ada pergeseran, kita coba sesuaikan koordinasi dengan teman-teman di Roren dan PUPR ya, kalau misalkan ada pergeseran di sana. Oke, jadi dipastikan memang kondisi ini untuk yang bisa mendapatkan bantuan, ya itu adalah minimal rusak sedang. Jadi kalau 45% harusnya masih masuk dalam proses penerimaan bantuannya ya. Dan nanti kan ada proses perhitungan lanjutannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ciptian atas jawabannya. Semoga penanya yang tadi sudah bertanya di kolom chat bisa paham apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ciptian. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Baik, ada 2 pertanyaan. Dari mana pihak sekolah mendapatkan form kerusakan PUPR? Karena baru kali ini kami mengetahui harus ada kelengkapan. Yang kedua, mohon ada diklat khusus cara pengisian sarpras untuk PAUD. Selama ini kami mengisi ala kadarnya, yang penting bisa sinkron. Baik, Pak Ciptian, apakah ada saran dan jawaban terkait 2 pertanyaan ini? Dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih. Ini memang poin 1 itu pertanyaan yang paling banyak sering muncul. Gak cuma teman-teman PAUD ya, apalagi PAUD baru pertama kali kelihatannya ya. Teman-teman SD, SMP itu juga banyak tanya. PUPR kita dapat dari mana? Nah ini ya, tadi memang dijelaskan oleh teman-teman PPR bahwa secara penilaiannya bagaimana gitu kan ya. Tapi di sini memang harusnya teman-teman sekolah itu harusnya dapat langsung, ya dapat hasil matang harusnya ya. Yang mana di sini yang melakukan proses penilaian atau teman-teman yang belum dapat kepastian nih, PUPR dapat dari mana? Ya, jadi nanti silakan koordinasi dengan teman-teman dinas. Harusnya nanti dari teman-teman dinas koordinasi dengan PUPR itu akan mendapatkan satu tim, ya tim survei mungkin nanti ya, yang akan melakukan proses pengecekan di lapangan. Nah, tapi tetap ya akan diikuti Dapodiknya. Nah, seperti apa untuk data referensi awalnya. Oke, kemudian yang poin 2, mohon ada diklat khusus. Ya, nanti kita bantu sampaikan ke teman-teman direktorat atau teman-teman dinas ya. Ya, terima kasih untuk saran dan masukannya. Baik, terima kasih Pak Ciptian atas jawabannya yang sudah menjawab pertanyaan dari penanya di kolom chat YouTube. Baik, apakah masih ada? Kita next pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi. Kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan pertama. TK kami hanya punya ruang kelas 1, sedangkan jumlah murid kelas kelas A dan B sebanyak 52 anak, sehingga belajarnya bergantian pagi dan siang. Apakah bisa mengajukan bantuan pembangunan ruang kelas baru atau RKB? Terima kasih. Pertanyaan kedua, izin bertanya, jika ada cuma 2 ruang kelas, sedangkan rombel ada 3, bagaimana cara kita mengisinya di Dapodik? Yang sudah kami lakukan, ruang kelas 1 dibagi 2. Apakah boleh? Mohon pencerahannya Pak Ciptian, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Rima. Yang pertama ya, ini siswanya 52 anak. Ya, kemudian kekurangan ruang kelas. Ruang kelas cuma 1. Nah, ini ganti dikembalikan lagi ke teman-teman. Ya, di sekolah silakan dipastikan lagi pengisian data Dapodiknya. Ya, pastikan memang di sana ruang kelasnya cuma 1. Kemudian mempunyai lahan
kosong atau lahan tersedia ya, luas lahan tersedia ya. Yang mana adalah luas lahan tersedia itu adalah luas lahan kosong yang siap bangun. Pastikan status kepemilikannya juga jelas. Karena kalau misalkan nanti nggak jelas, nggak bakal bisa dapat juga. Nah, kemudian setelah dipastikan itu, jadi jangan sampai nanti antara klaim sekolah dengan data dapurnya berbeda. Nah, kalau misalkan nanti klaim sekolah dengan data dapurnya berbeda, bisa jadi nggak akan dapat bantuannya. Oke. Kemudian yang kedua tadi, ada 3 rombel, kemudian ruang kelasnya cuma 2. Ya, untuk saat ini, 1 ruang kelas disekat gitu ya. Apakah ini diperbolehkan? Kalau pertanyaan diperbolehkan. Ya, bisa digunakan. Cuman, catatannya ya, kalau seperti nanti kan di sistem dapurnya seolah-olah sekolah mempunyai 3 ruang kelas. Ya kan? Nah, kalau mau, ya persyaratannya mungkin ini ya, nanti dari 1 kelas, nanti bisa digunakan 2 rombel. Kenapa jadi shift nanti ya? Shift pagi atau setengah siang. Jadi dari situ nanti ketahuan bahwa memang sekolah tersebut kekurangan ruang kelas. Cuman kembali lagi, ketika teman-teman nanti membutuhkan pembangunan ruang kelas baru misalkan, jadi dipastikan lagi penginputan data boardingnya. Ya, pastikan di sana mempunyai lahan tersedia, kepemilikannya juga jelas, penginputan datanya juga sudah sesuai. Kalau misalkan itu nanti nggak bisa inputkan sesuai dengan kondisi realnya ya, misalkan dimasukkan seolah-olah punya 3 ruang kelas ya, nggak akan masuk dalam nggak akan masuk dalam proses seleksi kebutuhan dari sekolahnya. Oke, mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ciptian atas jawabannya. Semoga penanya yang ada di kolom chat YouTube bisa terjawab ya apa yang ditanyakan oleh penanya. Baik, pertanyaan berikutnya. Yang pertama adalah, jika sekolah baru dan NPSN sudah terbit di tahun 2021 lalu, bagaimana cara pengisian data sarana dan prasarananya? Yang kedua, untuk penginputan area bermain, apakah pilihannya pada lahan parkir, Pak? Monggo, Pak Ciptian, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ini kalau misalkan teman-teman sudah terbit NPSN, itu sudah bisa melakukan input data dapodik. Ya. Jadi NPSN terbit, kemudian teman-teman sudah mendapatkan akun dapodiknya, kode registrasi dan kawan-kawan. Nanti silakan di sana diinputkan data sarprasnya, mulai dari tanah, bangunan, dan bank, karena itu menjadi salah satu syarat nanti ketika sinkron ya. Ketika teman-teman sinkron, nanti harus lengkap datanya. Mulai dari data sarpras ya, sekolah tadi, sekolah, kemudian ada data PTK, data siswa, kemudian data pembelajaran. Yang mana data pembelajaran itu adalah menghubungkan antara sarana-prasarana, PTK, dan siswa. Ya. Jadi si siswa itu belajar di rombel yang mana, di ruangan yang mana, siapa yang ngajar. Itu adalah persungisian di sarprasnya. Ya, jadi harus jelas. Jadi kalau misalnya nanti data sarprasnya belum dimasukkan, ya nggak akan bisa masuk di datanya. Ya, dia mau sekolah di mana. Ya. Kemudian kalau yang dimaksud alat, bisa dimasukkan. Ketika teman-teman sudah bisa login ke dapodiknya, di sana ada menu alat. Silakan dimasukkan di sana. Ya, jadi di sana ada menu alat. Ya, nanti bisa dimasukkan APE-nya ya, APE luar, APE atau APE dalamnya. Nah, kemudian untuk yang poin 2, penginputan area bermain ini ya. Ini kemarin memang sempat jadi catatan ya, harusnya ada referensi baru, bukan di lahan parkir harusnya ya, tapi ada pilihan sendiri nanti ya. Ya nanti itu aja untuk informasi selanjutnya ya. Jadi harusnya untuk area bermain itu ada referensi sendiri, mungkin bisa memanfaatkan lahan parkir mungkin ya, tapi harusnya bukan lahan parkir nantinya, jadi menjadi area bermain dari TK bersangkutan. Jadi mungkin referensinya akan berbeda nanti. Terima kasih Pak Ciptian. Pak Ciptian izin ada satu lagi pertanyaan pamungkas. Itu terkait izin bertanya. Jika bangunan dialihfungsikan, bagaimana cara menginput di dapodiknya? Misalnya
dulu ruang kelas Pak Ciptian, sekarang difungsikan sebagai perpustakaan. Bagaimana Pak cara penginputan di Dapodika? Dipersilakan Pak Ciptian. Luar biasa nih ya. Ini kelihatannya banyak yang mengejar untuk akreditasi atau gimana ini ya, sampai alih fungsi gitu ya, atau mungkin ada satu ruang yang disikat jadi banyak gitu kan ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah terlanjur nih ya, satu ruangan jadi multipurpose gitu ya dia. Jadi bisa jadi ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, perpustakaan misalkan gitu kan ya. Iya, kalau itu belakangan itu teman-teman. Ya, jadi kalau di Dapodik itu teman-teman tinggal alih fungsi saja. Jadi ada catatan di sana ya. Silakan masuk di bangunannya. Nah, kemudian di sana nanti ruangannya diganti. Ya, jadi misalkan nih kalau sebelumnya dia digunakan untuk perpustakaan, ya, kemudian dia dipindahkan menjadi atau dikembalikan ke fitrahnya ya, menjadi ruang kelas misalkan. Nanti silakan dipindahkan, ya, dipindahkan dari ruang pustakaannya, jenisnya, ya, jenis ruangannya, dari perpustakaan menjadi ruang kelas atau mungkin sebaliknya. Jadi di Dapodik ada, nanti silakan dicek di sana, ya, dipastikan fungsinya sesuai. Karena kalau misalkan nanti teman-teman banyak yang merubah-rubah fungsinya gitu ya, yang sebelumnya nggak ada dibuat ada, nanti ketika kita cross check datanya, kemudian kita analisa ya, seolah-olah teman-teman nanti sudah lengkap. Nah ini silahkan dipastikan ya, ketika nanti ada yang dialih fungsikan, silahkan dikembalikan lagi ke fitrahnya. Jadi biar kita bisa tahu dari masing-masing sekolah itu kekurangannya di bagian mana. Ya, jadi silahkan nanti diperbaiki datanya, data Dapodiknya, agar nanti dari pusatnya juga tahu ya secara data bangunan atau ruangannya itu sebenarnya kurangnya di bagian mana ya, atau bagian mana yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Nah kalau masalah asetnya itu ya, nanti teman-teman silahkan koordinasi dengan teman dinas. Ya jadi di dinas di bagian Sarpras nanti harusnya bisa membantu teman-teman nanti untuk proses mungkin penghapusan aset dan seterusnya.